Saudara, perubahan cuaca ekstrim belakangan ini dirasakan masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi terjadinya cuaca ekstrim hingga akhir Oktober nanti. Dalam prediksi peringatan dini cuaca, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa penyebab utama suhu panas adalah posisi gerak semu matahari yang pada bulan Oktober berada di selatan ekuator. Faktor lainnya, saudara, adalah penguatan angin timuran atau monsun Australia yang membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan minim serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Dan saudara, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspadai cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka. Bene, selamat siang. Berdasarkan data BMKG, kondisi cuaca ekstrim ini bakal berlangsung sampai kapan? Ya, selamat siang Vidi. Kalau ditanya terkait berapa lama situasi cuaca ekstrim ini akan terjadi, memang kalau dari kami dapatkan informasi, kami tadi coba menanyakan kepada Ketua Tim Kerja Prediksi dan juga Peringatan Dini BMKG, yakni Ida Purwadani, begitu ya. Ini menjelaskan kepada kami kalau misalnya situasi seperti ini akan terus terjadi selama 3 hari ke depan. Setidaknya 3 hari ke depan di berbagai wilayah, begitu Vidi, ini akan mengalami cuaca ekstrim. Nah, lalu sebenarnya Vidi, apakah penyebab dari terjadinya cuaca ekstrim begitu ya? Di siang hari terasa panas terik, kemudian di sore hari ini mulai hujan deras disertai angin yang kencang. Nah, kalau dari informasi yang kami terima memang ada setidaknya beberapa faktor begitu. Di antaranya adalah posisi gerak semu matahari yang berada di sebelah selatan garis ekuator atau garis khatulistiwa, sehingga memang untuk bagian Indonesia dari tengah hingga ke selatan ini mendapatkan paparan sinar matahari dengan intensitas yang cukup tinggi begitu, sehingga ketika masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tentunya akan merasakan secara langsung dampak dari intensitas paparan sinar matahari. Kemudian juga adanya fenomena monsun Australia atau angin timuran yang membawa angin kering ke wilayah Indonesia sehingga menghambat pembentukan awan, dan ini juga menjadi penyebab salah satu faktor terjadinya cuaca ekstrim. Nah, yang terakhir adalah bibit dari siklus atau maksud kami siklon tropis Fengsen begitu ya, di mana ada 2 titik siklon tropis ini. Yang pertama ada di sebelah utara Laut Natuna Utara dan juga di sebelah barat daya Bengkulu. Nah, beberapa wilayah juga sudah diimbau untuk mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca ekstrim. Nah, wilayah mana saja, Vidi? Kalau dari informasi yang kami dapatkan memang dimulai dari Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan ini akan mengalami intensitas cuaca ekstrim yang cukup tinggi. Kemudian juga di keseluruhan Pulau Jawa, ini masyarakat yang beraktivitas di Pulau Jawa juga diimbau untuk sewaktu-waktu jika terjadinya perubahan cuaca dari panas ke hujan untuk selalu bersiap-siap. Juga ada di area Kalimantan, ya ini tepatnya di Kalimantan Barat. Sementara itu, Vidi. Baik, Papua Pegunungan, Pulau Jawa, dan Kalimantan Barat ini yang akan terdampak paling cuaca ekstrim. Jadi apa imbauan BMKG kepada masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim ini? Ya, Vidi, kalau imbauan dari BMKG, memang BMKG sudah selalu mengimbau begitu terkait dengan dampak yang mungkin akan terjadi pada perubahan cuaca ekstrim begitu, di mana kita ketahui ini juga merupakan peralihan dari musim kemarau atau musim kering ke musim penghujan begitu ya. Tadi dikatakan juga nanti di awal November ini sudah memasuki bulan-bulan atau musim-musim penghujan. Nah, memang himbauannya adalah terkait dengan dampak kesehatan dan juga dampak non medis. Yang pertama ada dampak kesehatan. Ini diimbau kepada masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan hidrasi sehingga masyarakat tidak dehidrasi begitu ya. Juga mengkonsumsi asupan-asupan vitamin yang bisa menjaga imun dan kekebalan tubuh, karena kita ketahui di fase-fase peralihan cuaca seperti ini tentunya kondisi tubuh ini menjadi salah satu fokus yang harus diperhatikan. Nah, untuk kondisi non medis seperti
potensi terjadinya bencana alam ini juga yang harus diwaspadai karena intensitas hujan yang tinggi dari sedang hingga lebat ini tentunya sewaktu-waktu bisa menyebabkan banjir begitu ya, Vidi. Sementara itu yang bisa saya laporkan. Baik, menurut BMKG tetap terhidrasi, cukupi kebutuhan vitamin dan juga waspadai ada efek bencana seperti itu ya. Benediktus Yanuar, terima kasih untuk laporan Anda.